Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kembali kita bertemu seperti biasanya pada malam hari ini melanjutkan belajar bersama dengan kitab Mukhtarat, yang mana pembahasan kita masih seputar isim-isim yang dinasab. Isim yang dinasab berikutnya adalah yang al-mustasna. Al-mustasna. Apa itu pengertian al-mustasna? Al-mustasna adalah isim nasab yang jatuh setelah alat pengecualian. Ya. Isim nasab yang jatuh setelah alat pengecualian. Ya, sekarang kita lihat contoh. Akaltu al-fawakiha illa at-tufaha. Akaltu, aku memakan al-fawakiha, buah-buahan, illa, kecuali at-tufaha, kecuali apel. Kecuali apel. Nah, kita lihat di sini. Akaltu, akala fi'il madhi, tu dhamir rafa muttasil fi mahali raf'in sebagai fa'il. Al-fawakiha nasab sebagai maf'ul bih, tanda nasabnya dengan fathah karena jamak taksir. Baik. Illa at-tufaha. Ya, kecuali itu tufah apel. Kecuali apel. Nah, ini at-tufah ini pembahasan kita. Ya, ini namanya i'rabnya dia nasab sebagai mustasna. Mustasna. Isim nasab, na'am isim nasab, iya nasab, bukan majrur, bukan marfu. Ya, yang jatuh setelah alat pengecualian. Illa namanya adatul istisna, alat pengecualian. Pengecualian. Nah, illa di sini dia huruf. Kalau huruf berarti dia tidak punya i'rab. Kalau huruf dia tidak punya i'rab. Nah. Berikutnya, hadara at-tulabu illa Zaidan. Telah hadir at-tulabu, para pelajar itu, telah hadir para pelajar itu illa, kecuali Zaid, kecuali Zaid. Hadara fi'il madhi, at-tulabu fa'ilun marfu, tanda rafa'nya dengan dhammah karena dia jamak taksir. Illa harful istisna'i, huruf istisna, tidak punya i'rab, huruf tidak punya i'rab. Zaidan, ini pembahasan kita, nasab sebagai mustasna. Nasab sebagai mustasna. Jadi kita ulangi lagi, ya, mustasna adalah isim nasab yang jatuh setelah alat pengecualian. Ya, pada contoh akaltu al-fawakiha illa atufaha, dia sebagai mustasna, i'rabnya nasab. Jatuh isim nasab yang jatuh setelah alat pengecualian. Hadara atulabu ila Zaidan. Zaidan sebagai mustasna, isim nasab yang jatuh setelah alat pengecualian. Baik. Berikutnya, adapun macam-macam ada tul istisnai, alat pengecualian adalah, ya, di sini macam-macam alat pengecualian. Ya. Artinya sama semua, ya. Secara arti sama semua artinya. Ada ilah. Ilah. Kemudian ada goiro sama siwa. Goiro, siwa. Kemudian ada hasya, khola. Sama khola. Balik. Khola. Nah, perhatikan ya. Ilah ini dia huruf.
Gero siwa, ini dia apa? Isim. Ini ada hasya sama khola, ini dia bisa huruf, kita anggap huruf, bisa juga kita anggap fi'il. Ya, berarti dia kalau huruf tidak punya i'rab. Kalau dia huruf atau fi'il juga tidak punya i'rab. Kalau gero sama siwa ini isim, kalau isim dia punya i'rab nantinya. Dia punya i'rab nantinya. Nah, sekarang al-mustasna dengan ilah ada 3 hukum. Al-mustasna dengan ilah. Nah, ini kita hapus dulu ya. Kita hapus. Al-mustasna. Dalam kurung isim yang terletak ya setelah alat pengecualian. Ya, al-mustasna itu apa? Isim yang terletak setelah alat pengecualian dengan ilah. Dengan ilah. Isim yang terletak setelah ilah ya. Jadi apa? Isim yang terletak setelah ilah. Ada berapa keadaannya? Dan 3 hukumnya. Ada 3 keadaan atau 3 hukum. Ya. Sini dia ada 3 hukum. Nah, kita lihat. Yang pertama, wajib nasab. Kapan dia wajib nasab? Kalamnya positif. Kalamnya positif. Dah. Seperti contoh di atas tadi. Ya. Akal tu al-faqihah illa at-tufahah. Nah ini. Aku memakan buah-buahan kecuali apel. At-tufah di sini apa? Nasab, wajib. Wajib nasab. Sebagai mustas. Nah, kenapa? Kalamnya positif. Tidak ada huruf nafi. Tidak ada huruf nafi. Kalamnya positif. Ya, kalamnya positif. Hadara at-tulah bu ilah zaidan. Ini juga wajib nasab. Kalamnya positif. Kalamnya positif. Ya. Tidak ada pilihan lain, tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain, hanya nasab, wajib nasab sebagai mustasna. Yang kedua, boleh nasab. Ada pilihan yang kedua. Boleh nasab sebagai mustasna atau mengikuti atau apa? Di i'rab sebagai badal. Badal sebagai badal. Ya, karena mengikuti i'rab mustasna minhu. Nah, kita lihat contohnya. Maqama Harun ila Zaidan.
ila zaidan. Maqama ahadun ila zaidan. Perhatikan ya. Yang kedua, tidaklah berdiri seorang pun kecuali Zaid. Tidaklah berdiri seorang pun kecuali Zaid. Huruf nafi. Kalamnya positif atau negatif? Negatif. Ya. Mustasna minhunya disebutkan atau tidak? Disebutkan. Ini mustasna minhu. Mustasna minhu. Disebutkan. Kalau kalamnya negatif, mustasna minhunya disebutkan, maka isim yang terletak setelah ila boleh kita i'rab nasab sebagai mustasna. Ini boleh kita nasab. Mustasna. Nasab. Atau mengikuti i'rab mustasna minhu ahadun rafa. Boleh juga kita baca apa? Zaidun. Sebagai badal. Badal dari ahadun. Boleh. Boleh. Kemudian yang ketiga, dibaca menurut jabatannya. Menurut jabatan atau kedudukannya. Ya, dalam jumlah, kedudukannya dalam jumlah. Kapan? Jika kalamnya negatif. Lagi. Dan mustasna minhu tidak disebutkan. Perhatikan. Lihat contohnya. Maqama illa Zaidun. Maqama illa Zaidun. Maqama illa Zaidun. Tidaklah berdiri kecuali Zaid. Kalamnya positif atau negatif? Negatif. Mustasna minhunya disebutkan atau tidak? Mustasna minhunya tidak disebutkan. Kaedahnya, kalau kalamnya negatif, mustasna minhunya tidak disebutkan, anggap ini tidak ada. Anggap ila tidak ada. Anggap ila tidak ada. Maqama Zaidun. Tidaklah berdiri Zaid. Zaid sebagai apa? Fa'il. Sebagai fa'il. Jadi kalau kalamnya negatif, mustasna minhunya tidak disebutkan, kita anggap ila ini tidak ada. Kita anggap seakan-akan ila ini tidak ada. Jadi kalimatnya maqama Zaidun. Tidaklah berdiri Zaid. Zaid ini sebagai apa? Fa'il. Dia fa'il. Maqultu ilal haqqa. Maqultu ila al-haqqa. Tidaklah aku berkata kecuali kebenaran. Kalamnya positif atau negatif? Negatif. Mustasna minhunya disebutkan atau tidak? Tidak disebutkan. Kalau mustasna minhunya tidak disebutkan, kalamnya negatif,
kita anggap seakan-akan ilah ini tidak ada. Maqultu al-haqqo, tidaklah aku berbicara kebenaran. Al-haqqo sebagai apa? Mudhofun ilaih. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Ya. Maf'ul. Ya. Kembali balik ya. Kembali balik ya. Maf'ul bih ya. Maf'ul bih bukan mudhof ilaih ya. Mirip-mirip dia, mirip bunyinya. Maf'ul bih. Berikutnya, ma darabtu ila darban khafifan. Ma darabtuhu illa darban khafifan. Ya, ma darabtu illa darban khafifan. Tidaklah aku memukul dia kecuali dengan pukulan yang keras. Baik, kalamnya positif atau negatif? Negatif. Ringan atau khafifan? Hah? Pukulan yang ringan atau pelan? Ya, pukulan yang ringan, kecuali dengan pukulan yang ringan. Baik, kalamnya positif atau negatif? Negatif. Mustasna minhunya disebutkan atau tidak? Tidak. Jadi kalau mustasna minhunya tidak disebutkan, kalamnya negatif, kita anggap seakan-akan ilah ini tidak ada. Kalau ilah tidak ada, ma darabtuhu darban khafifan. Darban di sini sebagai apa dia? Tidaklah aku mukul dia dengan pukulan yang ringan. Jadi apa dia? Maf'ul mutlak ahsan. Maf'ul mutlak yang menjelaskan apa? Yang menjelaskan jenis khafifan sebagai na'at. Ini sebagai na'at. Nah, sekarang ya faedah. Mustasna minhu. Apa sih itu mustasna minhu? Mustasna minhu itu apa sih? Kalau di sini apa artinya? Yang dikecuali i. Ini mustasna minhu. Ini namanya mustasna minhu. Mustasna minhu. Ini juga mustasna minhu. Kecuali berarti yang dikecuali akad. Ini juga dikecuali ini. Ini juga dikecuali i juga nih. Ya kan? Ini mustasna minhu. Ya. Nah, ini catat, ini penting ya. Penting nanti ini menerjemahkan apa mustasna minhu itu apa? Mustasna minhu itu apa sih? Ya. Terjemahannya sumber pengecualian. Sumber pengecualian. Ini dah. Mustasna minhu itu sama dengan apa? Sumber pengecualian. Ini menjadi sumber pengecualian. Ini sumber pengecualian. Ini sumber pengecualian. Ya. Jadi apa? Mustasna minhu itu sama dengan apa? Sumber pengecualian. Baik. Kita lanjutkan. Ini kita hapus terlebih dahulu ya. Kita hapus. Kita hapus dulu ya. Sudah selesai. Berikutnya al-mustasna. Al-mustasna maksudnya adalah apa? Isim yang terletak setelah. Isim yang terletak setelah. Dengan apa? Goiro dan siwa. Al-mustasna dengan goiro dan siwa maksudnya apa? Maksudnya isim yang terletak setelah goiru dan siwa, itu maksudnya. Ya, hukumnya
selalu jar. Jar sebagai mudhof ilaihi. Mudhof ilaihi. Jadi isim yang terletak setelah ghairu dan siwa i'rabnya mudhof ilaihi majrur. Sedangkan ghairu dan siwa ya, dan siwa karena dia isim, ghairu dan siwa ini kan dia isim kan? Ini kan dia apa? Keduanya ini isim. Kalau isim dia punya i'rab, isim dia punya i'rab. Apa i'rabnya? I'rabnya kata beliau di sini seperti isim yang terletak setelah ilah. Ini dia. Seperti isim yang terletak setelah ilah. Kita lihat contoh. Qamar rajulu ar-rajulu Zaidin. Perhatikan ya, perhatikan. Berdiri laki-laki itu kecuali Zaid. Isim yang terletak setelah ghairu atau siwa, ya, isim yang terletak setelah ghairu atau siwa senantiasa majrur. Karena apa? Sebagai mudhof ilaihi. Sebagai mudhof ilaihi. Adapun lafaz ghairu atau siwa itu seperti isim yang terletak setelah ilah. Mustasil dengan ilah. Tadi telah berlalu ada 3 keadaan isim yang terletak setelah ilah, ada 3 keadaan. Kadang wajib nasab, kadang dia boleh nasab sebagai mustasna atau badal, atau mengikuti i'rab kedudukannya dalam jumlah, atau mengikuti apa? I'rab sesuai dengan kedudukannya dalam jumlah. Maka kita lihat di sini, ya, kalamnya positif atau negatif? Positif. Mustasna minhunya disebutkan atau tidak? Ini mustasna minhu. Sebutkan. Mustasna minhu. Kalamnya, kalau kalamnya positif, ya, tapi ini nggak perlu ya. Kalau kalamnya positif, maka di sini apa? Isim yang terletak setelah ilah wajib nasab. Maka kita wajib baca apa? Ghairu. Kenapa? Kalamnya positif. Kalau kalamnya positif apa? Anggaplah di sini seakan-akan kita taruh ilah lah di sini ya. Seakan-akan kita taruh koma ar-rijalu ilah. Seakan-akan akan seperti ini susunannya. Koma ar-rijalu ilah. Nah, kalamnya positif. Ya, kalau kalamnya positif, isim yang terletak setelah ilah wajib nasab. Ini wajib nasab. Ghairu. Kalau siwa juga dia sini apa? Ya, siwa juga bacanya. Di sini apa? Alamat nasabnya dengan fathah muqaddarah karena isim maksur. Maqama ar-rijalu Zaidin. Ya, isim yang terletak setelah ghairu atau siwa senantiasa majrur sebagai mudhof ilaihi.
Sebagai mudhof ilaihi. Adapun ghairu atau siwa karena dia ini isim, dia punya i'rab. I'rabnya apa? I'rabnya tuh sama seperti isim yang terletak setelah ilah. Kita anggap di sini ada ilah. Seakan-akan ada ilah di sini. Kalamnya positif atau negatif? Negatif. Mustasna minhunya ada atau tidak? Ada, disebutkan. Kalau kalamnya negatif, mustasna minhunya disebutkan, maka isim yang terletak setelah ilah ada berapa i'rab? Dua. Boleh di i'rab dia nasab sebagai mustasna atau apa? Atau dibaca badal dari mustasna minhu. Bisa dibaca ghairu atau ghairu. Nah, begitu. Nah, berikutnya. Al-mustasna dengan hasya, ada dan khola, boleh atau bebas dua hukum. Boleh atau bebas dua hukum. Berikutnya, al-mustasna. Maksudnya apa al-mustasna? Isim yang terletak setelah dengan hasya, khola, apa lagi? Dengan hasya, ada khola, sama ada. Ini ada dua keadaan ya. Bebas dua hukum. Ya, yang pertama, nasab sebagai maf'ul bih. Nasab sebagai maf'ul bih. Kapan kita anggap nasab sebagai maf'ul bih? Apabila ketiganya dianggap fi'il. Ya, jika ketiganya dianggap fi'il. Dianggap fi'il. Contohnya apa? Yang kedua, boleh dibaca apa? Boleh dibaca jer. Ya, karena kemasukan huruf jer. Apabila ketiganya dianggap huruf jer. Huruf jer. Contohnya di sini ada adat. Iratu ya, ada iratan. Nah, nih. Telah kembali atau iratu pesawat terbang itu ada kecuali ta'iratan. Ta'iratan ini irobnya nasab, boleh kita irob nasab. Ya. Kalau ada ini kita anggap sebagai fi'il. Anggap sebagai fi'il. Atau adat atau iratu ada ta'iratin. Ada ta'iratin. Ini kita anggap dia apa? Jer. Kenapa? Kemasukan huruf jer. Ini kita anggap sebagai huruf jer. Bebas ya. Bebas. Bebas. Selesai kita pembahasan al-mustasna. Bisa dipahami masalah mustasna? Ada pertanyaan? Silakan, tafadhol. Assalamualaikum. Tafadhol, Furqan. Berarti kita bisa lihat sial kalamnya, Ustaz. Bisa jadi kita jerkan sama apa nih, maf'ul bih.
Yang ini, yang permasalahan Yang terakhir ini. Ya, iya. Bebas ya, bebas. Kecuali kalau misalnya lafaz ini hasya, khola sama ada. Kecuali apa kalau khola sama ada dia bisa kemasukan huruf ma. Huruf ma. Kalau dia kemasukan huruf ma ada, maka ini wajib dibaca nasab. Wajib dibaca nasab. Karena apa? Kita anggap ini ada sebagai fi'il. Tidak boleh kalau dia kemasukan ma, kita jarkan sertanya tidak boleh. Adapun hasya tidak kemasukan ma. Yang bisa dimasuki ma itu khola dan ada. Namanya ma masdariyah. Kenapa di sini kalau dia kemasukan ma wajib kita baca nasab? Karena kita anggap sebagai fi'il. Karena ma ini ma masdariyah hanya masuk kepada fi'il, tidak bisa masuk ke huruf jar. Begitu. Tapi biasanya dikasih tanda nggak Ustaz? Misalkan kayak ini kan ada tandanya, ada harokatnya maksudnya. Enggak ada tandanya, bebas ya. Kalau tidak ada harokatnya itu nanti bisa dibaca apa? Ada to'irotin, boleh kalau tidak ada harokatnya. Nah, begitu ya. Ada lagi pertanyaan? Ustaz, Pak Amin, tafadhol. untuk mustasna yang la ilaha illallah bisa diterangkan Ustaz? Baik, kita terangkan sekarang ya. Kita terangkan sekarang. Kita hapus dulu ya. Kita hapus ini. La ilaha illallah. La ilaha illallahu. Baik, mustasna dengan ilah, la ilallah. Naam, irobnya apa? Ini irobnya apa dia? Badal. Badal. Asal katanya, asal katanya la ilaha hakun. Ilallahu. Ini asal katanya. Ini asal kata. Yani la nafiyah lil jinsi, isim la nafiyah lil jinsi, mabni dengan fathah. Ya, fi malinas bin. Hakun sebagai apa? Khobar la. Rofa. Nah, khusus masalah la nafiyah lil jinsi, ini kan kalau kita lihat secara zohirnya, secara zohir di sini mustasna minhunya tidak disebutkan. Ini mustasna minhunya. Kalau kita lihat zohirnya di sini, ini seakan-akan apa? Seakan-akan mustasna minhunya tidak disebutkan. Nih, hakunnya, khobarnya kan. Nah, kalau ini tidak bisa. Karena apa? Berkaitan dengan masalah akidah. Ya. Rusak nanti maknanya. Tidaklah Tuhan itu kecuali Allah. Tidaklah Tuhan itu kecuali Allah. Nah, kalau misalnya seperti ini, la ilaha illallah, ini dia sebagai apa? Ini dia sebagai apa? Sebagai khobar. Ini sebagai apa? Isim la nafiyah lil jinsi. Khobar la nafiyah lil jinsi ini sebagai isim la. Ya. Kalau kita seperti ini kan kalamnya negatif. Mustasna minhunya tidak disebutkan. Berarti apa? Kalau mustasna minhunya tidak disebutkan, kalamnya negatif,
berarti dia akan di-i'rab sesuai dengan kedudukannya. Berarti di sini apa? Khobar la nafil jinsi. Tapi kata ulama ini tidak bisa. Kenapa? Tidak bisa. Karena kalau seperti ini susunannya maknanya rancu. Tidaklah Tuhan kecuali Allah. Tidaklah Tuhan kecuali Allah. Artinya apa? Tidaklah Tuhan kecuali Allah. Apa saja yang disembah itu Allah. Batu yang disembah itu Allah. Ya, patung yang disembah itu Allah. Dan itu tidak benar. Dan itu tidak benar. Makanya Pak ulama mentakdirkan di sini apa? La ilaha hakun. Tidaklah ada ilah yang benar kecuali Allah. Artinya apa? Satu-satunya Tuhan yang benar, yang hak, satu-satunya ilah sesembahan yang hak hanyalah Allah. Itu maksudnya. Itu dia penjelasannya. Begitu Pak Amin. Ustaz, untuk arti ada kholar dan hasya tadi apa Ustaz? Khola sama hasya artinya sama, kecuali juga. Khola sama hasya artinya sama. Khola sama hasya ada sama juga artinya kecuali. Kecuali. Sama semua artinya. Jadi kalimat tadi artinya Ustaz, telah kembali. Yang mana? Ada tito irotu. Telah kembali pesawat terbang itu kecuali satu pesawat terbang. Telah kembali pesawat terbang itu kecuali satu pesawat terbang. Itu artinya. Jadi pahami Pak Amin? Nah, tafadhol Al-Furqan. Berkenaan dengan la ma'budu bihaqqin illallah itu Ustaz. Dari kalimat ini atau itu sama? Ya sama, ilah itu bermakna makhluk. Ya sama. Ima hakun atau bihakin sama. Ima dia apa hakun atau bihakin juga sama. Berarti ilah itu ma'bud itu masdar kan? Ma'bud itu isi maf'ul yang disembah. Yang disembah ini isi maf'ul. Ilah di sini ilah bermakna makhluk. Wazan apa? Fi'al. Ini kan wazan fi'al. Bermakna maf'ul. Bermakna maf'ul. Jadi ilah itu bermakna makhluk yang disembah. Ya. Ilah bermakna makhluk yang disembah. Ya, isi maf'ul bukan masdar. Bisa dipahami? Tafadhol. Kalau yang tadi misalnya ada titoir atau ada toiratan, kalau dia dianggap fiil, dia failnya bagaimana itu dengan tujuan i'rab itu? Ya, asal yang bagus. Ini kita sampaikan tadi. Ya. Allah khairan. Kalau ada sama yang ada khola sama syak. Kalau kita anggap dia fiil, yang jadi pertanyaan, fa'ilnya mana? Bukankah setiap fiil itu ada fa'il kan gitu kan? Maka di sini apa? Maka di sini ada 3 pendapat. Di masalah nahwu di sini apa? Mana fa'ilnya? Ya kan? Mana fa'ilnya? Di sini ada 3 pendapat. Di sini ya kita sampaikan satu saja, satu pendapatnya, satu pendapat. Ya, pendapat yang pertama, dan ini kita sebutkan satu saja ya. Ya Pak, fiil ini tidak ada fa'il. Masih ada pendapat kedua, pendapat ketiga. Ya, pegang satu pendapat saja. Kenapa? Fiil ini aja, pendapat yang pertama. Fiil ini tidak ada fa'ilnya. Nah, sebagian fiil itu memang hukum asal fiil itu pasti ada fa'il, tetapi ada beberapa fiil yang memang dia itu tidak ada fa'ilnya. Ada. Cuman beberapa saja. Di antaranya ini. Menurut salah satu pendapat.
Ya, Bang, 4 ya, ada 4 pendapat di sini. Kita pegang yang ini aja. Kita pegang pendapat ini saja. Nah, begitu ya, Pak Abta ya. Yang gampang aja lah kita ambil. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, kita sudah sampai sini dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an.